jam 7:20, maka kegiatan malam ini langsung saja kita mulai. Sebelum kita memulai, kami harapkan kepada semua peserta agar memut suaranya agar memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Baik Bapak atau Ibu semuanya, alhamdulillah malam ini sudah bergabung kedua narasumber, yaitu Ibu Rora Rizky Wandini dan Ibu Arjuang. Baik Bapak atau Ibu semuanya, untuk memandu acara pada malam hari ini atas nama Ibu Hafizatur Rahmi, kepada Ibu dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Muzakir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hafizatur Rahmi yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPD MPD selaku founder dan CEO Analog Teachers of Learning, dan juga kepada Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari UIN Sumatera Utara Medan, YIN Palangkaraya, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Institut Santi Buana, STAI Nurul Ilmi Sumatera Utara, STAI Hikmatul Fadilah, STAIKIP Sintang, SMA 2 Polewali, Pondok Pesantren Sains Al-Quran. Kegiatan ini juga disponsori oleh bingkaibanua.com, Berkah Ziarah, Wisata Religi Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Para narasumber serta panitia serta seluruh peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema tentang ide-ide cemerlang dalam pembuatan PDK. Sebelum kita beranjak kepada penyajian materi, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti karena ada banyak sekali informasi-informasi baru yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Oke, baiklah. Diklat pendidikan kali ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab atau diskusi. Pada malam hari ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Rora Rizky Wandin MPDI dengan tema Metodologi Penelitian Tindakan Kelas PTK, dan yang kedua adalah Ibu Arjuang MPD dengan materi Tata Cara Membuat PTK. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yaitu penyampaian materi secara paralel. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum FAID dari Ibu Rora Rizky Wandin. Ibu Rora Rizky Wandin, MPD, tempat tanggal lahir Medan Krio 25 September 1990, jenjang pendidikan terakhir S2 PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan ongoing S3 PEDI UIN Sumatera Utara Medan, profesi sebagai dosen pembelajaran matematika di PGMI UIN Sumatera Utara Medan, aktif pada penelitian hibah BOPTN Litap Dimas Kemenak mulai tahun 2017 hingga sekarang, fasilitator dosen pada lembaga Tanoto Foundation pada tahun 2019 hingga sekarang. Ada beberapa buku dan artikel yang sudah diterbitkan, di antaranya adalah Pembelajaran Matematika untuk Calon Guru MI, Lembar Kerja Matematika MI berbasis mikir untuk calon guru MI, komik tematik
komik pembelajaran tematik untuk mahasiswa PGMI. Kemudian ada beberapa judul lain, dan untuk artikel, jumlah artikel yang sudah dipublis sebanyak 81 artikel. Di antaranya adalah mendiagnosa siswa untuk menciptakan SDM unggul, konsep pula matematika pada surah Al-Quraisy, analisis perspektif guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran matematika sekolah dasar. Dan ada beberapa artikel-artikel lain yang sangat banyak kalau kita sebutkan semuanya. Baiklah, demikian kurikulum Fight dari Ibu Rora Rizky Wandin MPDI. Kepada Ibu dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Mbak ya, kayaknya masih muda banget ini moderatornya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Muzakir, selaku CEO PL Cerleni, yang sampai saat ini saya sudah beberapa kali bekerja sama ya Pak, diundang ya untuk mengisi diklat nasional terkait dengan pendidikan. Kali ini saya diminta untuk membawa metodologi penelitian tindakan kelas. Oke, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta Diklat Nasional Pendidikan yang hadir pada malam ini, sebenarnya seharusnya dilihat dari sistematika penulisan saya bisa maju yang kedua gitu kan, karena yang pertama membahas tentang tahapan, sedangkan saya membahas metodologi. Namun karena beberapa hal, maka metodologi lah yang pertama dulu maju, yang menjadi beberapa sumber bagi Bapak Ibu untuk menulis penelitian tindakan kelas. Nah, judul kita pada malam hari ini yaitu metodologi penelitian tindakan kelas. Untuk mengetahui apa sih sebenarnya metodologi, boleh di next Pak. Ada beberapa agenda yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu pertama kita akan introduction, pengenalan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metodologi penelitian tindakan kelas. Kemudian kita akan membahas sedikit secara selayang pandang terkait dengan tahapan. Lalu ada desain dan statistik, serta terakhir adalah rangkuman dari materi hari ini. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan diklat nasional hari ini, kita ketahui jika kita ingin mengenal sesuatu, maka kita harus tahu dulu sumbernya itu apa. Supaya tidak salah kaprah dan tidak salah memahami. Oleh karena itu, di sini saya mengutip pernyataan dari Hopkins yang menyatakan bahwa tindakan kelas yaitu tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan. Teori-teori yang ada di dalam pendidikan kemudian dipraktekkan, dilakukan, atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. Next, Pak. Next. Nah, selain dari Tomkin, kemudian ada juga dari Kulhon. Kalau si Kulhon ini menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas itu merupakan cara untuk menarik atau mengajak, serta mempelajari hal-hal yang terjadi di dalam sekolah dan menentukan cara untuk membuat suasana pembelajaran lebih baik. Next. Nah, karena kita sudah mengenal apa sih sebenarnya tindakan itu, maka sekarang kita mengenal metodologi.
Metodologi di sini saya mencoba membaginya menjadi 4 sub. Yang pertama adalah inovatif. Kenapa metodologi itu terkait dengan inovatif? Karena di metodologi khususnya dalam penelitian merupakan tempat penemuan strategi, teknik, sarana, pembelajaran, sistem asesmen yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Nah, jadi perlunya inovasi di dalam penelitian tindakan kelas merupakan satu kolaboratif atau kerjasama antara guru dengan guru, guru dengan siswa. Selanjutnya ada namanya siklus. Nah, siklus ini yaitu mengikuti daur yang berulang. Jadi tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Kalau tidak terjadi keberhasilan atau peningkatan di siklus 1, maka ada daur ulang yang berikutnya, yaitu siklus 2 dan seterusnya. Nah, setelah ada tahapan tersebut, maka ada refleksi. Refleksi ini merupakan pengambilan makna terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan secara menerus. Dan terakhir ada tindak lanjut. Nah, setelah kita mengetahui dan kita petakan dari metodologi itu seperti apa, maka untuk penelitian tindakan kelas ada beberapa tahapan yang atau prosedur yang dapat kita lakukan untuk memulai dalam melakukan penulisan dalam penelitian. Next, Pak. Next. Adapun beberapa prosedur penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengenal ini dan sudah terbiasa dengan penelitian tindakan kelas bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai mahasiswa. Penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana. Jadi ada beberapa prosedur penelitian dari tindakan kelas yang biasa dilakukan. Di antaranya yaitu pertama mengidentifikasi masalah pembelajaran. Untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Mengapa? Pertanyaan mengapa itu dilakukan untuk menemui masalahnya. Mengapa hal ini terjadi? Ada apa sebenarnya? Jadi masalah yang harus diidentifikasi merupakan kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan. Kemudian hal-hal yang muncul dari masalah tersebut diidentifikasilah. Setelah diidentifikasi, maka prosedur yang kedua yaitu menganalisis dan merumuskan masalah pembelajaran. Selanjutnya, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, observasi, dan asesmen. Dan menganalisis data hasil observasi dan asesmen serta interpretasi. Nah, dalam menganalisis ini Bapak Ibu kita tidak bisa sembarangan mengambil uji statistiknya. Harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan itu dilihat dari masalahnya. Nah, setelah kita melakukan analisis, baru kita melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Next, Pak. Next. Nah, Bapak Ibu ini ada alur dari penelitian tindakan kelas. Tahapan yang harus ada pada metodologi dalam penelitian tindakan kelas. Jika dilihat, maka tadi saya sudah sebutkan dari prosedur penelitian tindakan kelas, untuk
Langkah awal adalah melakukan refleksi awal dengan cara mengidentifikasi masalah. Kemudian masalah yang telah diidentifikasi dirumuskan. Itulah dikenal dengan perumusan masalah. Selanjutnya, dari perumusan masalah itu ditentukan indikator yang ingin dicapai atau capaian indikator atau disebut juga dengan tujuan penelitian. Nah, setelah dapat tujuan penelitian, baru masuklah ke kajian teori dan empirisme. Hal-hal yang akan dibahas di kajian teori ini terkait dengan masalah yang Bapak Ibu angkat, variabel terikat dan variabel bebasnya. Itu yang masuk di dalam kajian teori. Nah, setelah di kajian teori atau dikenal dengan bab 2, baru kita masuk di hipotesis tindakan. Kemudian melakukan perencanaan tindakan, lalu do-nya, pelaksanaan tindakan dan observasi, analisis data dengan cara mencari indikator keberhasilan, apakah sudah tercapai atau belum tercapai. Kalau belum tercapai, maka masuk kepada proses refleksi. Nah, setelah masuk pada proses refleksi, dilihat di mana titik ketidaktercapaiannya, apakah memerlukan siklus berikutnya, itu pada tahap tindak lanjut. Apabila sudah tercapai, maka di stop penelitiannya. Tidak perlu disambung pada siklus 2. Cukup pada siklus 1. Bila indikator keberhasilannya sudah tercapai. Next, Pak. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas. Dari prosedur penelitian tadi, bahwasannya ada identifikasi masalah pembelajaran. Apa sih sebenarnya? Tadi saya sudah mulai mengajukan beberapa pertanyaan, dimulai dari kata mengapa. Mengapa masalah itu terjadi? Nah, kita tahu bahwasannya masalah adalah satu kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan. Misal, matematika, mata pelajaran matematika diharapkan dapat membuat siswa itu memiliki kemampuan berhitung secara baik, kemampuan komunikatif dalam matematika, kemampuan literasi dalam matematika, itu harapannya. Namun pada kenyataannya, untuk berhitung, melakukan operasi pembagian misalnya di kelas 2, ternyata masih ada beberapa siswa yang sulit untuk melakukan operasi pembagian. Nah, karena adanya harapan yang seperti itu, kemudian kenyataannya masih ada yang belum bisa melakukan pembagian, maka di situ ada masalah. Di situ ada masalah. Nah, masalahnya apa? Itu yang wajib kita identifikasi. Satu, kenapa siswa tidak bisa melakukan operasi pembagian? Karena satu, siswa tidak hafal perkalian misalnya. Atau siswa kurang mampu melakukan pembagian 2 angka misalnya. Kenapa? Karena dia mengantuk, karena dia ini, atau karena dia kurang latihan dan sebagainya. Nah, itu merupakan tahap pada identifikasi masalah yang berasal dari masalah, yaitu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena masalahnya yang nyata yang kita hadapi dalam pembelajaran sehari-hari, maka kita harus melihat dulu apakah masalah itu lahir atau datang dari gurunya atau datang dari siswanya. Sama seperti tadi, kenapa siswa kelas 2 tidak bisa melakukan pembagian? Apakah datang dari siswanya atau dari gurunya? Nah, kemudian kita rasa-rasa lah ya, kalau bahasa kami namanya resek-resek. Kita resek-resek dulu. Kenapa dulu? Setelah kita resek-resek, kita rasa-rasa, baru kita lakukan refleksi awal. Mengapa bisa itu terjadi? Apa yang salah? Nah,
Mungkin beberapa pertanyaan yang bisa membantu Bapak Ibu dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, apakah kompetensi awal siswa untuk mengikuti pembelajaran itu cukup memadai? Nah, jika pertanyaan itu yang muncul, maka sumber dari masalah itu adalah siswanya. Kemudian, mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan pertanyaan begini. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Nah, jika Bapak Ibu melakukan pertanyaan atau berasal pertanyaan yang seperti itu, maka inti dari masalahnya itu adalah gurunya. Nah, bagaimana guru mengajarkan pembagian itu sehingga ada siswa yang paham dan ada banyak yang tidak paham gitu. Apanya yang salah? Ya, Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa juga pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Yang ketiga, apakah sarana prasarana pembelajaran cukup memadai? Kemudian, apakah pemerolehan hasil pembelajaran cukup tinggi jika Bapak Ibu mengkaji tentang hasil belajar? Atau apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Atau apakah ada unsur inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran? Dan bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu? Nah, identifikasi pertanyaan yang seperti ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari masalah ketika Bapak Ibu ingin melakukan penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu ajar. Setelah itu, mulailah Bapak Ibu tuliskan semua hal yang terkait dengan pembelajaran yang memerlukan perbaikan. Kemudian Bapak Ibu pilih dan Bapak Ibu klasifikasikan masalahnya. Mana yang masalah terkait dengan hasil pembelajaran, mana masalah yang terkait dengan cara mengajar Bapak Ibu, mana yang terkait dengan sarana prasarana, itu Bapak Ibu klasifikasikan. Kemudian Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu mau yang mana yang ingin Bapak Ibu pilih. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengurutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya. Nah, mana yang lebih penting diteliti? Apakah sarana prasarana terlebih dahulu? Ataukah kemampuan hasil belajarnya? Atau kemampuan guru dalam melakukan evaluasi? Atau juga kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran? Maka Bapak Ibu list sesuai tingkat kepentingan mana yang lebih dahulu dilakukan. Nah, setelah itu, proses identifikasi masalah ini Bapak Ibu lakukan juga secara kolaboratif, menetapkan masalah yang akan diselesaikan melalui kajian tindakan kelas. Nah, ini merupakan cara-cara bagaimana Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah setelah menemukan masalah. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas, maka langkah yang kedua yaitu menganalisis dan merumuskan masalah pembelajaran. Nah, dalam menganalisis dan merumuskan masalah pembelajaran, Bapak Ibu harus tahu dulu masalah itu berasal dari faktual, benar-benar terjadi dalam pembelajaran, atau dia berasal dari eksternal pembelajaran, atau masalah tersebut harus dapat dicari dan diidentifikasi dengan jalan keluarnya, membantu mencari alternatif pemecahan masalah tindakan. Kemudian, dalam menganalisis ini, Bapak Ibu juga harus tahu dan memiliki strategi bagi peningkatan masalah yang Bapak Ibu temui, bagi perbaikan masalah yang Bapak Ibu temui dalam hasil pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, tentunya ada beberapa alternatif tindakan yang bisa dipilih. Alternatif tindakan itu bisa bersumber dari aspek substansi, kemudian aspek originalitas atau formulitas, dan aspek teknis seperti metode, strategi, atau model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, selain itu Bapak Ibu, untuk menganalisis dan merumuskan masalah pembelajaran, juga diperlukan bukti empirik yang mendukung
masalah pembelajaran yang Bapak Ibu hadapi dari sisi proses dan hasilnya. Kemudian, bagaimana kesiapan Bapak Ibu sebagai peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang dipilih? Dan apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan keberhasilan tindakan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya? Nah, ini bukti empirik ini juga bisa disebut dengan penelitian yang relevan, yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir, apakah masalah itu teridentifikasi dengan jelas? Nah, Bapak Ibu di sini perlu satu catatan saya berikan. Penelitian tindakan kelas ini adalah ranah Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru. Kenapa demikian saya katakan? Karena Bapak Ibu sehari-harinya berada di dalam kelas. Tapi bagi mahasiswa, penelitian tindakan kelas ini tidak disarankan. Karena emosional atau mahasiswa tidak secara langsung berproses dan beradaptasi serta berinteraksi dengan siswa. Maka Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, ini merupakan penelitian yang apabila Bapak Ibu lakukan merupakan titik balik atau tolak ukur Bapak Ibu dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu peserta Diklat Nasional pada malam hari ini, dalam menentukan atau menganalisis dari rumusan masalah, yang pertama yang harus kita pahami adalah masalah itu harus jelas. Masalah itu harus spesifik, dan masalah itu harus operasional. Nah, kejelasannya dapat dilihat dari mana? Dari aspek substansi, yaitu bobot manfaat dari tindakan yang dipilih. Kemudian dari aspek originalitas, bahwasannya memang benar-benar penelitian Bapak Ibu itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Itu hasil dari originalitas penelitian sendiri yang Bapak Ibu lakukan. Dan tidak ada yang mencontoh. Dan belum ada digunakan oleh orang lain. Nah, itulah aspek originalitas. Assalamualaikum Ibu. Kurang lebih 10 menit lagi Bu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian aspek formulasi yaitu dirumuskan dengan kalimat tanya, tidak bermakna ganda, spesifik dan eksplisit, apa permasalahannya dan tindakan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kemudian ada aspek teknis, kemampuan guru untuk melakukan inovasi tersebut. Nah, untuk lebih spesifiknya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah rumusan masalah itu harus jelas, tidak memiliki makna ganda. Rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah menunjukkan hubungan antara permasalahan dan tindakan. Kemudian rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Rumusan masalah menunjukkan secara jelas subjek atau lokasi pengembangan, dan rumusan masalah menunjukkan secara jelas tindakan yang diimplementasikan. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan yang dengan melakukan kajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan yang Bapak Ibu teliti, kemudian kajian hasil-hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat, pakar pendidikan, penelitian, maupun kajian pendapat dan saran pakar pendidikan yang sudah dituangkan dalam bentuk program, dan terakhir Bapak Ibu bisa merefleksi diri mengenai pengalaman sebagai guru. Next, Pak. Nah, ini ada beberapa inovatif atau langkah yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu temukan. Yang pertama itu ada modal sosial, ada partner learning, ada role playing, dan terakhir ada CTL. Dan ada beberapa yang merupakan pembelajaran aktif seperti scientific inquiry atau inquiry training, dan learning from presentation atau model personal. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan inovatif atau hal, kalau kita sebut dalam penelitian itu variabel terikatnya yang mengikat masalah yang atau model-modelnya atau solusinya gitu kan, Bapak Ibu kemudian bisa melakukan kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan. Apa saja kegiatan tersebut? Yaitu pertama membuat skenario tindakan.
mempersiapkan sarana pembelajaran, mempersiapkan instrumen pengembangan, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan, kemudian melaksanakan tindakan, observasi, dan asesmen, baik itu dengan melaksanakan skenario pembelajaran, mengaplikasikan inovasi pembelajaran, melaksanakan observasi melalui proses dengan menggunakan instrumen yang sudah didesain, dan melaksanakan asesmen. Dan terakhir, Bapak Ibu dapat menganalisis data hasil observasi, asesmen, dan interpretasi menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis melalui reduksi data, paparan data, interpretasi data, dan penyimpulan hasil analisis. Nah, untuk observasi interpretasi, Bapak Ibu, sebagai peneliti merupakan observasi terhadap dampak tindakan, terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran. Hasil belajar non-kognitif juga diamati pada saat ini, begitu pula interaksi guru-siswa dan siswa-siswi dalam kondisi kelas. Dan terakhir, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi diri sebagai rencana tindak lanjut, yaitu tentang keterkaitan antara hasil analisis dengan indikator keberhasilan. Jika berhasil, maka stop. Jika belum, maka lanjut ke siklus berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, maka lakukanlah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini jika siklus pertama telah selesai, biasanya diteruskan dengan siklus kedua. Namun siklus ini dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti pada siklus sebelumnya. Tindakan yang dilakukan merupakan perbaikan dari tindakan yang dilakukan pada siklus sebelumnya. Jika masih diperlukan siklus ketiga, maka tindakan yang dilakukan juga merupakan perbaikan tindakan di siklus kedua. Maka komponen-komponen refleksi digambarkan sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di situ bagannya, analisis, kemudian setelah dianalisis dilakukan pemaknaan, setelah dilakukan pemaknaan maka diperjelas, lalu disimpulkan, lalu dilakukan tindak lanjut. Apakah tindak lanjut itu bermanfaat atau berhasil? Jika berhasil maka stop, jika tidak lakukan siklus berikutnya sampai pemantapan dan kembali ke awal seperti semula. Nah, sekarang kita sudah masuk sampai kesimpulan Bapak Ibu, bahwasannya dalam metodologi penelitian tindakan kelas ini Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa karakteristik, yaitu karakteristik reflektif yang didasarkan pada practice driven atau action driven yang fokus masalahnya spesifik dan kontekstual, kemudian karakteristik kolaboratif yang bermitra dengan teman sejawat dan pihak lain, dan terakhir adalah karakteristik reflektif, yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan dan bersiklus. Dan ada beberapa prinsip, di sini saya merangkumnya menjadi 6 prinsip Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, prinsip tugas guru, yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran berkualitas. Kemudian meneliti merupakan bagian dari integrasi pembelajaran. Kegiatan penelitian tetap mengikuti alur dan kaidah ilmiah. Dan prinsip yang keempat, masalah yang ditangani merupakan masalah pembelajaran yang real, yang benar-benar terjadi, dan merisaukan tanggung jawab profesional. Dan yang kelima, merupakan memiliki kepedulian dan sikap yang konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan prinsip yang terakhir adalah cakupan permasalahannya itu harus jelas. Harus tidak ada perbatasan pada masalah pembelajaran di kelas, dapat juga di luar kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekian paparan saya terkait dengan metodologi pendidikan kelas, bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru yang ingin melakukan pendidikan kelas. Saya, Rora Rizky Wandini, bisa Bapak Ibu hubungi melalui email rorarizkwandini@winsu.ac.id. Jika ingin melihat tulisan-tulisan saya, karya-karya saya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Google Scholar saya dengan alamat yang sudah tertera, dan YouTube saya Rora Rizky 227. Terima kasih saya ucapkan. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rora Rizky Wandin MPDI yang sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Baiklah, kita beranjak kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Arjuang SPD MPD. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari
Ibu Arjuang SPD MPD. Ibu Arjuang SPD MPD lahir di Sila-Sila pada tanggal 2 Mei 1976. S1 di program studi pendidikan bahasa asing bahasa Jerman, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Negeri Malang, FPBS UNM tahun 2000. Lulus S2 di program Magister Pendidikan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan PEP Universitas Negeri Makassar tahun 2016. Tahun 2016 mulai mengajar bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Pambuang Meijene. Saat ini mengajar bahasa Jerman di SMA Negeri 2 Polewali sejak tahun 2019. Demikian kurikulum PAID dari Ibu Arjuang MPD. Kepada Ibu dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan ini sudah yang kesekian kalinya ya saya dipercayakan untuk membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ralat ya, bukan mulai 2016 saya mengajar, tapi 2006, maaf. Baik, sebenarnya untuk materi saya ini, konsep dan prosedur penelitian tindakan kelas, kayaknya sudah dirangkum semua ya oleh pemateri sebelumnya, mulai dari hari pertama sampai hari ini. Tapi tidak apa-apa, jadi saya hanya sekilas mengulang kembali. Semoga Bapak Ibu berkenan, karena mungkin semoga tidak bosan dengan materi saya kali ini, karena saya perhatikan kayaknya pengulangan semua. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, di sini posisi kita di sini adalah sebagai guru di abad 21. Nah, kita bisa lihat di sini betapa banyaknya kegiatan atau tanggung jawab kita sebagai guru abad 21 ini. Mulai dari kita seorang guru itu bisa mengakses web, membangun paradigma baru, keterampilannya di set untuk abad 21, penghasilan untuk di rumah, kreatif dan suka publikasi. Selanjutnya adalah mengelola informasi, berpikir di pedagogis dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, dengan dasar ini sehingga kita untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita, nah sebaiknya kita sebagai guru senantiasa melakukan refleksi melalui sebuah tindakan, yaitu penelitian tindakan kelas. Oke, next. Nah, saya sekilas menyampaikan asal muasal dari PTK itu. Di sini kita bisa lihat awalnya diadvokasi oleh filosof John Dewey tahun 1910. Kemudian pendekatan ilmiah terdahulu tidak mampu menyelesaikan masalah menjadi sebuah inquiry sosial atau pertanyaan sosial. Ya, selanjutnya di sini muncul suatu kebutuhan yang lebih memfokuskan pada masalah praktek, jadi bukan pada masalah teori. Selanjutnya di Amerika Serikat muncul keinginan untuk mewujudkan suatu kolaborasi demikian untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya Gideons tahun 1983 mengusulkan restorasi sehingga penelitian merupakan investigasi terkendali terhadap berbagai fase pendidikan dan pembelajaran dengan cara reflektif. Dan selanjutnya Kurt Lewin memahami hubungan antara teori dan praktek sebagai aplikasi dari hasil penelitian. Begitu selanjutnya juga menurut Lewin bahwa kekuatan terletak pada masalah-masalah sosial yang spesifik. Dan Kemis tahun 1982 dalam bukunya menegaskan bahwa
theory and action might develop together from application of the scientific approach. Maksudnya teori dan aksi ini mungkin berkembang secara bersama dari penerapan pendekatan ilmiah. Next, di sini ada konsep dasar dari PTK itu. Menurut Sanford dan Kemis, penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang, ya seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Rora yang mengatakan bahwa penelitian itu adalah proses investigasi yang berdaur ulang dan bersifat reflektif, mandiri, dan memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Next, selanjutnya adalah pengertian PTK. Kita ketahui PTK yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Next. Nah, di sini ada 3 karakteristik PTK. Yang pertama adalah inquiry, yang kedua adalah reflektif, selanjutnya adalah kolaboratif. Di sini kita ketahui inquiry itu penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang nyata yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik, practice driven dan active driven. Tujuan penelitian tindakan di sini adalah untuk memperbaiki praksis secara langsung di sini dan sekarang. Maksudnya penelitian tindakan itu adalah untuk memperbaiki praktek seorang guru secara langsung pada saat itu atau di sini dan pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah reflektif. Penelitian tindakan kelas itu memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Dengan adanya sikap yang reflektif ini secara berkelanjutan, kita bisa mengetahui kita berada di mana, bagaimana proses pembelajaran yang kita telah lakukan di kelas. Apakah ya seperti yang dikatakan tadi, apakah prosesnya yang bermasalah, apakah gurunya atau siswanya tersebut, sehingga mungkin dampaknya ke hasil belajar siswa. Nah, yang selanjutnya adalah kolaboratif. Jadi, upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran di sini tidak dapat dilakukan sendiri oleh seorang pendidik, tetapi kita harus berkolaborasi dengan pendidik lain. Kita bisa berkolaborasi dengan teman kita dengan bantuan sebagai observer sehingga bisa maksimal nanti hasil penelitian kita. Next. Nah, tujuan PTK itu sendiri adalah peningkatan atau perbaikan praktek pembelajaran yang berkesinambungan oleh guru. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan keterampilan guru menghadapi permasalahan aktual pembelajaran di kelas ataupun di sekolah sendiri. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru itu di sekolahnya sendiri. Jadi ketika kita ingin melakukan PTK, kita tidak perlu memikirkan permasalahan sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya plagiasi. Baik, di sini selanjutnya adalah ditumbuhkannya budaya meneliti guru dan pendidik. Meskipun kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu ya, sebagai guru sebenarnya kita sudah melakukan semua ini. Kita mungkin sudah melakukan penelitian secara tidak langsung, hanya saja kita tidak menuliskannya. Kenapa sehingga saya mengatakan seperti itu? Saya pribadi sering mengobservasi atau merefleksi awal di pembelajaran di kelas saya sehingga saya bisa melakukan suatu tindakan atau memberikan suatu
yang bisa saya gunakan di kelas tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Hanya saja kami kadang terkendala dengan membuatnya ke dalam bentuk penelitian dan laporan penelitian. Next. Nah, adapun manfaat PTK di sini adalah untuk atau sebagai inovasi pembelajaran. Nah, dengan adanya PTK, profesionalisme guru itu semakin meningkat. Kenapa? Karena kita ada refleksi, kita selalu memperbaiki diri. Nah, PTK itu auto correct ya, atau autokritik ya, mengkritik diri sendiri secara otomatis. Yang selanjutnya adalah kurikulum di tingkat sekolah atau kelas itu senantiasa berkembang. Next. Nah, prinsip dasar PTK ada 5. Di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah berkelanjutan. Yang kedua adalah integral. Ketiga adalah ilmiah, motivasi, dan lingkup. Berkelanjutan di sini PTK adalah upaya yang berkelanjutan secara siklustis. Jadi kita sudah ketahui bersama PTK itu ada bisa dilakukan dengan beberapa siklus sampai 3 siklus. Kemudian integral di sini PTK itu merupakan bagian integral dari pembelajaran kita. Jadi PTK itu adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Ketika kita dalam proses pembelajaran kita ada masalah yang kita temukan, nah kita bisa langsung mengidentifikasi kira-kira dan bisa membuat rencana tindakan kira-kira apa yang perlu kita berikan. Tindakan apa yang bisa diberikan sehingga proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini ilmiah. Nah, PTK itu diagnosis masalah bersandar pada kejadian nyata. Jadi kejadian yang nyata di kelas kita atau kejadian real yang terjadi di dalam proses pembelajaran kita. Misalnya kenapa ya anak-anak ketika kita memberikan metode ini kok misalnya diskusi ternyata hanya sebagian saja yang bisa aktif. Nah, ya, itu bisa kita mencari masalah-masalah itu, mengidentifikasi dan menentukan kira-kira tindakan apa yang perlu diberikan. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Adapun sebagai seorang guru untuk bisa membuat PTK itu motivasi itu bisa kita hadirkan dari diri kita sendiri. Karena di sini motivasi itu adalah untuk memperbaiki kualitas yang harus tumbuh dari dalam diri kita sebagai seorang guru. Nah, adapun lingkupnya, masalah tidak dibatasi pada masalah pembelajaran di dalam kelas saja, namun di luar kelas pun bisa kita jadikan PTK. Next. Nah, di sini kita bisa lihat model PTK menurut Kurt Lewin, yaitu ada mulai dari planning, acting, observing, dan reflecting. Nah, setelah kita ini siklus pertama, setelah kita merasa masih kurang, nah berulang lagi kembali. Bisa dilihat dari gambar selanjutnya. Next. Nah, di sini bisa jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Di situ ada mulai plan, perencanaan. Setelah perencanaan, kita berikan treatment atau aksi dan observasi. Setelah itu ada refleksi. Setelah refleksi ternyata indikator penilaian kita itu tidak berhasil, indikator keberhasilan ketika kita belum mencapai atau belum sesuai dengan harapan yang kita harapkan, maka kita kembali ke perencanaan ulang. Setelah itu ada aksi lagi atau tindakan lagi, observasi, refleksi lagi untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan di siklus pertama, dan begitu selanjutnya hingga ke siklus ketiga. Next.
Nah, PTK itu adalah kita bisa dalam masalah dalam pembelajaran kita bisa melihat atau membuat PTK dari masalah dalam pembelajaran atau dan bukan hasil belajar siswa. Jadi Bapak Ibu ya, termasuk saya juga ini selama ini kita kadang berpikir berat untuk melakukan PTK karena kita selalu berpikir di PTK itu harus ada kata meningkatkan prestasi. Ternyata Bapak Ibu dalam PTK itu tidak mesti hasil belajar siswa yang kita lihat, tapi proses pembelajaran pun itu bisa kita lakukan PTK. Adapun nanti misalnya hasilnya setelah kita memberikan tindakan atau treatment hasilnya prestasi siswa itu meningkat, ya alhamdulillah kita bisa jadikan masukan di dalam kesimpulan. Jadi tidak mesti ada muncul di judul itu misalnya metode inquiry learning untuk meningkatkan prestasi siswa atau apa. Tidak mesti ada, bukan berarti tidak boleh ada ya, tapi tidak mesti ada. Jadi bisa saja judul PTK kita misalnya peranan penggunaan metode ini pada pembelajaran bla bla bla. Itu tapi setelah kita melakukan tindakan atau treatment ternyata prestasi siswa itu meningkat. Nah, itu bisa saja. Kemudian PTK itu bisa kembali dulu Pak. Ya, PTK itu bisa membuat pembelajaran yang atau menghasilkan pembelajaran yang inovatif dan berkualitas. Ini bisa kita lakukan terus-menerus sehingga terjadi peningkatan kemampuan guru untuk memecahkan masalah pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Yang ketiga adalah kepribadian dan keprofesionalan seorang guru. Ya, di sini kita bisa lihat setelah kita lakukan PTK itu bisa saja asumsi yang muncul adalah pembelajaran itu berdampak pada hasil belajar ya, seperti yang saya katakan tadi. Next. Nah, inovasi pembelajaran. Jadi PTK itu adalah inovasi pembelajaran. Nah, kita bisa lihat di sini pembelajaran itu ada yang didukung oleh iptek pembelajar, ada teori-teori belajar, yang inovasi dan kreativitas seorang guru itu diperlukan untuk pemutakhiran pembelajaran yang mendidik. Next. Oke, nah bisa kita lihat di sini gambar dari penelitian tindakan kelas itu kita mulai dari mengidentifikasi masalah atau refleksi awal pada saat proses pembelajaran. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi itu dasain, dasolen itu tidak sesuai, kenyataan dan harapan kita itu tidak sesuai. Kenyataannya kok seperti ini, harusnya kan seperti ini. Nah, dengan adanya kenyataan seperti itu, kesenjangan itu, kita bisa mengidentifikasi masalah, kira-kira masalah apa yang terjadi di kelas kita. Akhirnya kita merumuskan menjadi sebuah masalah. Kemudian tujuan atau indikator keberhasilan. Kita membuat tujuan atau indikator keberhasilan dari PTK yang hendak kita lakukan. Setelah itu kita lakukan kajian teori dan empirik. Ada tidak penelitian-penelitian yang terdahulu yang bisa mendukung PTK kita, penelitian kita kali ini. Nah, setelah itu ada hipotesis tindakan. Kira-kira apa yang bisa kita berikan pada masalah-masalah yang telah kita refleksi tadi, yang telah kita temukan tadi, atau yang telah kita rumuskan tadi. Nah, setelah adanya tindakan, kita
perkirakan, maka kita buat rencana tindakan itu. Perencanaan tindakan, ya bisa dikatakan di sini kita sebagai seorang guru itu adalah RPP ya. Di RPP itu tertuang apa saja yang hendak kita lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya pelaksanaan tindakan itu sendiri dan observasi. Setelah itu kita analisis dari hasil pelaksanaan tindakan dan observasi itu, kita analisis. Setelah analisis, maka kita bisa melihat indikator keberhasilannya bagaimana, apakah tercapai atau belum. Jika misalnya indikator keberhasilan kita sudah tercapai, nah penelitian kita sudah bisa stop atau kita lakukan pemantapan. Nah, jika misalnya penelitiannya indikator keberhasilannya belum selesai, belum tercapai, maka kita bisa lanjutkan. Bisa di next Pak. Kita bisa lanjutkan refleksi. Kira-kira ada apa, kenapa sehingga indikator keberhasilan ini belum terjadi. Setelah melakukan refleksi, maka kita bisa kembali lagi buat siklus berikutnya. Nah, ini bisa berulang sampai 3 siklus. Next. Nah, langkah-langkah pembuatan PTK itu, nah adanya ide awal, adanya survei yaitu refleksi awal atau observasi awal yang kita lakukan di dalam kelas, kemudian adanya diagnosis, kira-kira ada apa. Setelah itu buatlah perencanaan, kemudian mengimplementasikan tindakan atau kita memberikan tindakan atau treatment di kelas kita pada saat proses pembelajaran. Kemudian kita adakan pengamatan. Setelah itu refleksi. Nah, barulah setelah refleksi sudah indikator keberhasilan kita sudah selesai, maka kita membuat penyusunan laporan. Next. Nah, untuk penetapan fokus masalah di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah kita merasakan adanya masalah di dalam kelas kita. Ketika kita mengajar, kira-kira masalah apa yang terjadi. Nah, setelah kita merasakan adanya masalah, kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian menganalisisnya dan kemudian kita bisa merumuskan masalah-masalah yang terjadi di kelas kita. Next. Nah, setelah itu kita melakukan perencanaan tindakan ya, seperti yang tadi ya, dari gambar itu kita membuat skenario pembelajaran. Nah, sama yang saya katakan tadi itu RPP. Selanjutnya adalah mempersiapkan sarana pembelajaran. Kemudian mempersiapkan instrumen penelitian, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Next. Pelaksanaan tindakan dan observasi. Di sini implementasi skenario tindakan yang telah kita rencanakan yang dilakukan bersamaan dengan observasi terhadap dampak tindakan, terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran. Jadi kita membuat skenario sebaik mungkin sehingga ada perubahan dinamika, ada perubahan pada proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Next. Yang perlu diperhatikan dalam observasi, yang pertama adalah peneliti melakukan observasi terhadap dampak tindakan, bagaimana setelah memberikan tindakan tersebut, kemudian terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah hasil belajar non-kognitif juga perlu kita amati pada saat proses pemberian tindakan di kelas. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis data, evaluasi, dan refleksi. Pada analisis data ada 3 tindakan yang ada 3 hal. Yang pertama adalah reduksi data. Kita memilah-milah data yang mana yang perlu yang kita perlukan. Kemudian kita
buat paparan data, selanjutnya menyimpulkan data. Setelah itu kita mengevaluasi data yang telah kita simpulkan, bagaimana selanjutnya kita lakukan refleksi. Refleksi ini kira-kira tindakan yang telah saya lakukan ini seperti apa? Apakah masih perlu siklus berikutnya atau sudah cukup? Ya, next. Nah, komponen-komponen refleksi dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi mulai dari analisis, pemaknaan, kemudian penjelasan atau pemaparan, kemudian kesimpulan. Nah, setelah kita lakukan kesimpulan, maka kita lakukan tindak lanjut. Apakah di tindak lanjut ini kita sudah selesai atau bagaimana? Di sini bisa kita lihat ada pemantapan. Jika misalnya penelitian kita itu sudah cukup sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita sudah cukup dengan pemantapan. Tapi jika misalnya masih butuh siklus berikutnya, maka kita buat siklus berikutnya. Kemudian kemudian kita pemanfaatan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Ya, next. Perencanaan tindak lanjut ada 4 di sini. Yang pertama adalah jika siklus pertama telah selesai atau PTK itu biasanya diteruskan dengan siklus kedua. Siklus ini dilaksanakan dengan tindakan-tindakan seperti pada siklus sebelumnya. Nah, tindakan yang selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan merupakan perbaikan dari tindakan yang dilakukan pada siklus sebelumnya. Nah, jika masih diperlukan siklus ketiga, maka tindakan yang dilakukan adalah juga perbaikan tindakan dari siklus kedua. Di sini bisa kita contohkan misalnya metode diskusi yang kita berikan kepada siswa. Setelah kita memberikan tindakan atau metode diskusi pada suatu materi, ternyata setelah kita observasi di kelas itu masih ada beberapa siswa yang tidak aktif. Ada yang mungkin hanya menunggu hasil dari temannya. Nah, bagaimana caranya, kira-kira tindakan apa lagi untuk agar metode ini bisa semua siswa bisa aktif. Nah, misalnya mungkin kita kecilkan kelompoknya. Misalnya kelompoknya yang tadinya 4 sampai 5 orang, nah kita bisa kecilkan menjadi 3 orang. Bagaimana setelah dikecilkan dan setelah pemaparan materi atau diskusi, presentasi, mereka didudukkan di kelompoknya masing-masing sehingga mungkin ada perubahan atau maksudnya di sini mungkin siswa bisa menjadi lebih aktif lagi daripada siklus sebelumnya yang tadinya anak-anak itu bebas duduk di mana saja, tidak diharuskan mereka duduk di kelompok masing-masing. Nah, itu salah satu contoh perbaikan siklus yang tadinya siklus pertama itu pada saat presentasi anak-anak bebas duduk di mana saja, pada siklus kedua anak-anak diwajibkan duduk di misalnya di kelompok kecilnya mereka. Oke, next. Nah, nilai positif PTK. Nah, kita ketahui PTK itu bertujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Di sini tidak mengganggu tugas utama guru. Jadi Bapak Ibu guru jangan takut melakukan PTK karena insya Allah tidak akan mengganggu tugas utama kita sebagai guru ataupun mengganggu materi kita. Di sini makanya kita ketahui PTK itu adalah penelitian kualitatif. Action research itu adalah penelitian kualitatif, ya tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melakukan mixed method atau bisa hanya metode kuantitatif. Namun sebenarnya esensinya itu adalah kualitatif. Jadi ketika kita melakukan PTK yang dilihat adalah prosesnya, materi kita tidak akan terganggu. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita melakukan PTK.
Jadi di proses itu materi kita mungkin yang pertama misalnya di kelas di SD ya, misalnya di situ materinya mungkin tambah kurang. Nah, untuk di siklus pertama. Nah, setelah siklus kedua tidak mesti tambah kurang lagi, bisa mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Tidak mungkin selama 3 bulan itu materi itu terus. Nah, itu yang menjadi momok selama ini ya, termasuk saya juga, sehingga membuat saya malas melakukan PTK karena selalu berpikir PTK itu materinya itu terus. Materi kita harus itu terus selama 3 bulan sehingga materi di kelas bisa terhambat. Padahal ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi jika memang Bapak Ibu tidak hanya ingin melihat prestasi siswa meningkat, maka tidak akan terganggu tidak akan terganggu materi kita, keseharian kita. Jadi kapan saja kita bisa melakukan PTK. Karena kita tidak bisa membandingkan ya, misalnya materi pada saat siklus pertama adalah tambah kurang, sementara di siklus kedua dan ketiga adalah kali bagi. Nah, bisa saja prestasinya anak-anak atau nilainya anak-anak tidak meningkat. Kenapa? Karena tingkat kesulitan materi itu berbeda, sehingga kita tidak mempatok bahwa PTK itu harus meningkat prestasinya anak-anak. Jadi bisa prosesnya saja yang dilihat, tidak mesti melihat hasilnya. Adapun jika memang Bapak Ibu juga ingin semakin puas dengan hasil PTK yang kita lakukan, boleh silahkan Bapak Ibu melihat hasilnya juga. Jadi kita bisa mix metode, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk melihat prestasi siswa. Oke, selanjutnya adalah permasalahan yang faktual. Jadi permasalahannya jangan yang permasalahan yang sudah lalu, tapi permasalahan pada saat itu yang kita hadapi. Selanjutnya adalah rancangan yang kita buat itu lentur, jadi dapat disesuaikan dengan situasi KBM. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa PTK itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran kita di kelas ataupun materi kita di kelas. Selanjutnya adalah hal-hal yang berpotensi berdampak negatif terhadap pembelajaran dapat segera kita koreksi. Itulah salah satu nilai positifnya dari PTK. Setelah kita melakukan PTK, ada refleksi, ternyata kita bisa langsung mengoreksi potensi-potensi dampak negatif yang terjadi dalam proses pembelajaran kita. Nah, yang terakhir di sini dapat berfungsi sebagai kritik pribadi. Jadi dengan adanya hasil refleksi atau hasil observasi yang telah kita lakukan di PTK, kita bisa mengetahui atau kita bisa mengkritik pribadi kita sendiri. Next. Nah, beberapa tips untuk pembuatan PTK. Yang pertama adalah mulailah dengan hal-hal sederhana, dengan skala kecil. Jadi kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Mungkin kita hanya ingin melihat proses pembelajarannya saja. Dengan memberikan tindakan ini, kira-kira bagaimana proses pembelajaran di kelas? Apakah anak-anak bisa aktif, atau apakah anak-anak bisa fokus belajarnya, atau apakah anak-anak bisa menghasilkan. Jadi tidak mesti hal besar yang sebagai PTK. Yang selanjutnya adalah bekerja sama dengan teman sejawat atau praktisi lain. Sebagai kita bisa di sini, kalau teman sejawat kita bisa kerjasama sebagai observer. Selanjutnya di sini adalah siap menghadapi situasi yang semrawut di awal kegiatan penelitian. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika awal melakukan penelitian pasti akan semrawut. Karena bagi anak-anak itu adalah hal baru, begitupun dengan kita. Kita mungkin masih meraba-raba kira-kira seperti apa tindakan yang akan kita berikan, sehingga di awal kegiatan penelitian itu bisa saja semrawut. Kemudian siap mengerjakan pekerjaan ini terus-menerus. Maksudnya ketika kita ingin melakukan PTK, kita sudah harus siap
melakukan penelitian ini secara terus-menerus. Bahkan mungkin bisa saja kita melakukannya sepanjang karir kita. Jika kita memang ingin selalu memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Kemudian jangan enggan mencatat kejadian-kejadian selama penelitian. Jadi kejadian apapun itu sebaiknya kita catat. Mungkin misalnya ada anak yang tidur atau bermalas-malasan, nah silahkan dicatat hal-hal seperti itu, hal-hal sekecil itu. Mungkin yang tadinya anaknya tidak percaya diri untuk ngomong, setelah kita berikan tindakan, dia berani mengucapkan 1 atau 2 kalimat. Nah, kita bisa jadikan catatan juga. Selanjutnya di sini adalah antisipasi kebutuhan untuk mendengar pendapat pihak lain. Jadi kita sudah harus menyiapkan diri atas pendapat pihak lain atau teman sejawat yang jadi observer kita. Oke, next. Metode dan alat bantu observasi. Di sini ada metode observasi, itu metodenya bisa terbuka, ada 4 di sini ya, metode observasi, yaitu terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematis. Adapun alat bantunya ya bisa jadi adalah catatan lapangan, buku harian siswa, dan alat rekaman audio ataupun video. Ya, next, di sini kita bisa lihat. Ya, next Pak. Di sini kita bisa lihat contoh observasi terbuka. Nah, misalnya di sini keterampilan mengajar. Nah, kita bisa melihat teknik bertanyanya seperti apa. Kita buat catatannya, hasil observasi kita. Bagaimana cara menjelaskannya? Bagaimana pemberian penguatan terhadap siswa. Kemudian apakah guru ini mengadakan variasi pada saat pemberian tindakan. Kemudian bagaimana guru tersebut membimbing diskusi kecil. Bagaimana pada saat memberikan umpan balik dari siswa. Kemudian bagaimana seorang guru mengelola kelas. Nah, itu bisa dijadikan semua catatan-catatan atau observasi terbuka hingga membuka atau menutup pelajaran seperti apa dan harapan-harapannya harusnya seperti apa. Oke, next, contoh observasi terfokus. Di sini kita bisa lihat ada 2 contoh yang diberikan dari kategori perilaku, misalnya pemilihan respondennya. Nah, observasi terfokusnya di sini atau fokus observasinya itu guru meminta siswa mengacungkan tangan untuk menjawab. Kemudian meminta siswa yang tidak mengacungkan tangan untuk tidak menjawab. Nah, selanjutnya adalah intonasi dan cara mengajukan pertanyaan. Fokus observasinya adalah pertanyaan diajukan dengan jelas. Yang kedua adalah pertanyaan diajukan pada seluruh siswa. Yang selanjutnya pertanyaan diajukan untuk siswa tertentu. Oke, next, contoh observasi sistematis. Nah, di sini kita bisa lihat aspek-aspek yang diobservasi. Yang pertama adalah apakah guru memberikan pujian kepada siswa yang menjawab benar? Apakah guru memeriksa atau merespon pekerjaan siswa atau jawaban siswa? Selanjutnya adalah apakah guru memberikan penguatan pada setiap materi pokok pembelajaran? Oke, ini next. Ini adalah beberapa contoh observasi ya. Sebenarnya prosedur penelitian tindakan kelas ini sudah merupakan rangkuman atau sudah beberapa pertemuan ini kita sudah bahas dan semuanya hampir sama materinya. Semoga saja apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat, dan adapun
kata-kata yang saya yang salah mohon dimaafkan, dan kita bisa sharing di sini karena saya saya ini bukan seorang praktisi penelitian, sehingga mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oke, terima kasih. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arjuang SPD MPD sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri hari ini, dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada 3 orang peserta yang ingin bertanya. Silakan untuk mengangkat tangannya atau hand raise. Selain itu juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Silakan. Bagaimana ya? Sepertinya udah paham semua ini, Pak. Ya Bu, sangat jelas Bu kedua materi menyampaikan materi hari ini Bu. Nah, ada yang angkat tangan. Materinya dari hari pertama sampai hari ini hampir sama semua. Ya, hari terakhir ini biasanya kesimpulan aja lagi Bu. Sudah sangat jelas, Bu. Sudah dirangkum semua sama Berjuang. Ada yang bertanya moderator, silahkan lanjutkan. Oke. Baiklah, kepada Bapak Anwar SOS, dipersilakan Pak untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak ini atas kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal ini, saya menyampaikan mengapresiasi kedua tadi narasumber, sungguh luar biasa, baik di sesi pertama maupun sesi kedua. Nah, sebenarnya banyak hal yang saya mau tanyakan, namun barangkali waktu membatasi. Jadi baik, saya langsung saja masuk di apa yang saya mau tanyakan sebagai unik saya malam ini. Menarik sekali, jadi sehingga saya terinspirasi untuk bertanya. Ya baik, pertanyaan pertama, saya tadi menyimak kedua narasumber ini, di situ ada disampaikan tentang prosedur PTK. Nah, yang sesi pertama tadi ada yang menyebutkan di situ hipotesis. Kemudian saya identikkan dengan materi sesi kedua, dia menyampaikan tadi tentang saintifik. Jadi pernah saya baca bahwa saintifik ini di dalamnya adalah termasuk hipotesis. Jadi kalau hipotesis itu sedikit ada paham sedikit di situ, yaitu praduga, tentang kata praduga. Berarti praduga ini hal-hal yang belum bisa diyakini karena belum melakukan pembuktian seperti itu. Jadi melalui kesempatan ini, seperti apakah pembuktian itu? Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, saya memang sudah puluhan tahun mengajar ini, Bapak Ibu. Saya dilema di sini tentang kata tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Ada yang menyampaikan tentang kata metode, terus ada lagi strategi, terus ada lagi apa tadi? Model. Nah, ketiga kata ini dilema buat saya.
Jadi saya minta ini, melalui kesempatan ini, saya minta kejelasan seperti apa persamaan dan perbedaan ketiga kata tadi. Dan yang terakhir, mohon ini kedua sesi ini, karena memang betul ya apa yang disampaikan oleh penanya terakhir narasumber terakhir tadi, Ibu Arjuan, bahwa memang semua pemateri rata-rata identik, ada kesamaan. Betul. Jadi mohon di-share-kan ini modul ajarnya. Itu saja. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Anwar Esos untuk pertanyaannya. Baiklah, kepada pemateri untuk memberikan tanggapan. Kepada Ibu Laura Rizky, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hafizur Rahmi. Pak Anwar, salam kenal Pak. Saya dari Medan Pak. Tadi Bapak ada bertanya terkait dengan hipotesis ya Pak. Ya, nah, hipotesis penelitian benar, kata Bapak itu adalah praduga. Dugaan kita untuk sementara, apakah penelitian kita itu berhasil atau tidak. Atau kita kenal sering H0 dan H1 gitu kan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya setelah Bapak melakukan tindakan. Nah, melakukan tindakan menggunakan apa Bapak alat ukurnya? Kalaulah Bapak hasil belajar yang Bapak teliti, maka Bapak menggunakan alat ukurnya tes. Nah, kalau hasil belajar, tetapi kalau respon siswa yang Bapak teliti, apakah respon siswa terhadap metode pembelajaran yang Bapak ajarkan itu menarik respon siswa atau tidak, maka pembuktiannya menggunakan angket respon namanya Pak. Nah, jadi setelah Bapak sebarkan alat ukur tadi sesuai dengan apa yang Bapak teliti, saya lagi di luar nih Pak, sorry Pak ya, lagi Bapak teliti, baru bisa dinilai. Nah, bagaimana caranya? Dilakukanlah uji analisis namanya. Nah, uji analisis itu bisa Bapak ketahui ketika data Bapak berdistribusi normal atau tidak. Nah, cara mendistribusikan normal atau tidak, itu menggunakan uji normalitas namanya. Kemudian, kalau dia misalnya normal, maka Bapak bisa menggunakan uji T namanya kalau Bapak kenal. Uji t-test. Tapi kalau misalnya datanya nggak normal, Bapak bisa menggunakan uji Wilcoxon namanya. Nah, itu bisa ditentukan. Maaf ya Pak ya, ini karena posisi saya di luar, jadi agak susah ini Pak. Oke, demikian Pak kalau pembuktiannya. Nah, kemudian kalau yang kedua, metode, model, strategi, teknik, pendekatan gitu kan, itu nggak usah Bapak pusingkan. Sebenarnya samanya itu Pak, cara mengajar gitu kan, cara yang digunakan guru untuk mengajarkan materi terhadap siswa mana yang lebih mudah. Nah, tapi kalau misalnya mau ditilik dari teorinya, model itu saya bisa menganalogikan seperti rumah besarnya gitu. Jadi ada namanya model pembelajaran active learning. Ya, itu rumahnya. Maka strategi yang bisa digunakan bisa saja strategi kooperatif. Metodenya apa? STAT. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya cara, cuman bertahap gitu. Jadi nggak usah Bapak pusingkan, itu sering terjadi bukan hanya pada Bapak saja, pada mahasiswa saya juga sering bertanya, kenapa kok dibedakan? Nah, nggak usah pada sulit-sulit berpikir, sama juga ya, cuman beda secara teoritis saja Pak. Oke, ke pertanyaan yang ketiga tadi, mohon maaf Pak, saya kurang dengar, bisa diulang? Anunya saja ini Bu, artinya
di-share-kan modul belajarnya. Oh, modul ya Pak ya, modul ajar PTK ya Pak. Kebetulan saya kalau modul ajar PTK saya belum ada Pak, tapi kalau Bapak mau penelitian tentang kualitatif atau research and development atau prototype itu saya ada, nanti bisa Bapak share. Bapak cari di Google Scholar saya Pak, ketik aja nanti di Google Cendikia, ketik nama saya Rora Rizkiwandini, maka di situ akan muncul beberapa tulisan, sekitar ada 89 atau 90-an tulisan terkait dengan penelitian, selain penelitian tindakan kelas gitu Pak. Mungkin nanti dari Bu Arjuang terkait modul, mungkin Ibu itu punya dan Ibu itu bisa share sama Bapak. Gimana Pak? Pertanyaannya mungkin sudah bisa terjawab ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Anwar atas pertanyaannya. Kita bisa share ilmu di sini. Jika Bapak nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lain terkait ini, boleh nanti berkorespondensi dengan saya melalui email ya Pak ya. Email lorarizkiwandini@winsu.ac.id. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari tanggapan dari Ibu Arjuang, dipersilakan Ibu. Zuang, bisa mendengar suara kami Bu? Suaranya hilang Bu. Hilang lagi Bi, hilang. Ya, oke. Maaf ya. Aduh, hilang. Kenapa itu? Signal saya tadi yang dari Ibu, jawaban dari Ibu Rora tadi itu rada kuantitatifnya ya. Saya yang saya tadi di sini untuk proses penelitian tindakan kelasnya yang di sini kita lihat Ahmad bisa share screen yang PPT halaman 14. Di situ yang saya maksud di sini adalah hipotesis tindakan. Maksudnya praduga tindakan apa yang kita akan berikan kepada siswa pada saat proses pembelajaran kita. Ini untuk yang pertama. Jadi, betul sekali yang dikatakan oleh Pak Anwar bahwa hipotesis itu adalah yang belum betul kebenarannya. Namun yang saya sampaikan tadi di sini adalah hipotesis tindakan. Ya, di sini kita bisa lihat. Di situ setelah ada kajian teori dan empirik, maka kita lakukan hipotesis tindakan. Jadi praduga tindakan apa kira yang hendak kita berikan kepada proses pembelajaran kita di kelas ini. Untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya adalah seperti apa pembuktian metode, bedanya metode, strategi, dan model. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya bukan ahli dari metode, model, strategi, dan model pembelajaran, namun sependek pengetahuan saya, metode itu adalah secara keseluruhan metode pembelajaran yang kita gunakan, ada beberapa. Kemudian strategi itu kira-kira strategi apa? Strategi itu cara kita dalam proses pembelajaran, dan modelnya di sini bisa kita berikan satu contohnya, yaitu adalah model, misalnya model inquiry learning. Jadi kalau bisa dibuat secara ini, metodenya itu yang secara
secara garis besarnya. Kemudian lebih di dalamnya lagi itu adalah strategi, dan lebih sempitnya lagi adalah model pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hebat bisa menggunakan yang mana saja, terserah Bapak Ibu apakah metode yang Bapak Ibu berikan di kelas pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, atau strategi ataupun model, tidak terbatas. Boleh semuanya digunakan. Oke, maaf mungkin penjelasan tentang metode, strategi dan model itu tidak terlalu pas karena memang saya bukan ahli di bidang. Ya, terima kasih. Untuk modul ajarnya mungkin Pak Anwar maksud tadi sini adalah PPT-nya ya, PowerPoint-nya. Insya Allah panitia bisa mungkin share. Ya, kalau bisa mungkin di-share-kan ke saya ini. Oh ya. Ya, maaf kebetulan Pak Anwar ini adalah kakak ipar saya. Oke, terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada kedua moderator sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Baiklah, kami buka kembali sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silahkan. Mbak, sepertinya sudah pukul 10 nih, Mbak. Iya. Sudah terlalu. Ya, mungkin bisa lanjut di chat aja ya, di kolom chat aja misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penelitian tindakan kelas, insya Allah kami bisa membantu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu membuat penelitian tindakan sehingga tidak harus membayar lagi pada saat naik pangkat. Itu kendala kami Ibu ya di guru karena kadang penilai tidak mau terima judul yang kita ajukan. Namun alhamdulillah kemarin saya sempat mengajukan yang judul yang berbeda dari yang selama ini dilakukan di Sulbar utamanya ya. Kami di Sulbar judul yang saya ajukan itu sangat jauh berbeda sampai teman saya takut PTK saya akan ditolak. Alhamdulillah kedua-duanya diterima dan bisa dipakai naik pangkat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena sudah ini. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilakan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Terlebih dulu kepada Ibu Laura Rizky Wardini, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, pelatihan Diklat Nasional hari ini yang sangat hebat, sangat interaktif, Pak Anwar, Bu Arjuang, dan Pak Muzakir, dan serta Mbak Moderator, Mbak Hafizutur Rahmi. Kalau meneliti itu tidak perlu takut ya, yang penting itu yang pertama harus berani, kemudian harus rajin mencatat, dan saling bekerja sama dengan teman sejawat sehingga mendapatkan informasi lebih terkait dengan apa yang diteliti. Untuk Bapak Ibu hebat semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertemuan hari ini sangat interaktif ya. Untuk Ibu Arjuang, salam kenal. Semoga kita bisa berkorespondensi dan bisa hidup untuk kegiatan selanjutnya. Untuk Pak Muzakir, terima kasih banyak. Dan saya ucapkan semuanya terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada selanjutnya Ibu Arjuang MPD, silakan Bu untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah
setia mengikuti diklat nasional ini mulai dari hari pertama sampai hari ini, dan ternyata semangat belajar Bapak Ibu masih tetap tinggi ya. Oke, terima kasih untuk panitia Pak Ahmad Muzakir yang tidak bosan-bosan menghubungi saya terkait dengan pelatihan diklat ini dan diklat-diklat sebelumnya, dan ini adalah yang kesekian kalinya saya bergabung di diklat nasional yang dilakukan oleh ATL yang sangat hebat-hebat ini. Terima kasih buat Ibu Aurora telah berbagi ilmunya, dan saya berharap kita bisa lanjutkan korespondensi kita, dan saya mungkin kedepannya akan bisa mungkin ya Bu ya, saya jadikan dosen pembimbing mungkin ya untuk penelitian saya ke depan nanti. Oke. Ya, karena sebenarnya Bu ya, saya itu lebih cenderung ke kualitatif, sementara Ibu lebih cenderung ke kuantitatif ya, karena kayak saya itu kadang takut melihat angka-angka yang berderet seperti itu, sehingga membuat saya sulit untuk mengambil suatu kesimpulan. Maka ini temanya pas ya Bu, dari Pak Ahmad Muzakir PTK, antara kita berdua kuanti dan kuali. Oke, betul, tepat sekali. Oke, klasmen saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat semua, jangan takut untuk melakukan PTK, dan saya paham apa yang Bapak Ibu rasakan ketika hendak melakukan PTK, karena itu juga saya rasakan sebelumnya, terutama kami yang di Sulbar itu takut selalu PTK kita ditolak. Dan jangan Bapak Ibu jangan pernah berpikir melakukan PTK ini hanya untuk digunakan sebagai sebagai alat atau untuk naik pangkat, tapi lakukanlah PTK ini sebagai ajang untuk memperbaiki proses pembelajaran atau pedagogik yang kita lakukan di kelas, sehingga kita bisa menjadi guru yang profesional. Dan adapun nanti hasilnya kita misalnya hasil PTK kita bisa kita gunakan untuk naik pangkat, itu alhamdulillah ya. Dan jangan takut buat perubahan baru yang seperti yang saya lakukan tahun 2019 kemarin. Mungkin PTK saya adalah PTK yang pertama yang tidak menggunakan kata peningkatan ataupun meningkat di judul PTK saya di Sulawesi Barat, karena sebelumnya itu selalu ditolak. Akhirnya teman-teman pada saat naik pangkat harus bayar. Tapi alhamdulillah dengan saya coba mengajukan PTK yang saya lakukan dengan di ranah kualitatif, Bapak Ibu jangan takut ya, tidak mesti harus melihat prestasinya siswa, tetapi melihat proses pembelajaran saja itu sudah cukup bisa menjadi sebuah PTK. Jadi kita perlu memang kolaborasi, dan Bapak Ibu guru hebat tidak sendiri. Insya Allah kami bisa kolaborasi, sharing. Saya juga mengharapkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai dengan sangat antusias. Akhir kata, saya Hafizatur Rahmi selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ya Pak Ahmad. Ya Bu, ya Bu. Terima kasih banyak. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah malam ini malam terakhir untuk kegiatan ini. Saya ucapkan terima